Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas besar yang telah kami buat. Pertama-tama perkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Fahri Haikal dan rekan saya Renaldi Mardika Putra Bamba. Topik yang kami ambil adalah rental motor. Relasi yang terjadinya itu adalah one to many dengan tipe yang kedua. Tipe yang kedua itu adalah seperti berikut bentuk multi-linked list-nya. Di sini parent-nya itu adalah penyewa, child-nya itu adalah motor, lalu jenis multi-linked list yang digunakan itu adalah doubly linked list, di mana tidak hanya pointer next saja, tapi juga ada pointer previous. Nah, pointer last-nya itu hanya ada di parent-nya saja. Child-nya itu tidak menggunakan pointer last. Untuk lebih jelasnya, kami akan mendemonstrasikan program yang telah kami buat di C++. Jadi ini adalah program yang telah kami buat menggunakan C++ dan code blocks. Di sini pertama-tama headernya. Yang pertama itu ada tipe data bentukan penyewa, di mana atributnya itu ada KTP, nama penyewa, dan nomor telepon dengan tipe data string. Lalu ada tipe data bentukan motor dengan atributnya itu plat, dan model motor ini tipe datanya string. Lalu ada tarif sewa, tipe datanya itu integer. Lalu di sini ada info type penyewa dengan tipe datanya itu penyewa. Lalu ada info type motor dengan tipe datanya itu motor. Lalu di sini ada pointer ADR penyewa, dia itu adalah pointer to elemen penyewa. Lalu ada pointer ADR motor, dia itu adalah pointer to elemen motor. Lalu di sini ada tipe data bentukan elemen penyewa. Ini adalah elemen penyewa pada linked list, di mana isinya itu ada info dengan tipe datanya itu info type penyewa. Lalu ada next dan previous, dia ini adalah pointer ke sesama elemen penyewanya itu. Lalu ada pointer next motor, dia ini adalah pointer to motor, elemen motor. Lalu di sini ada tipe data bentukan elemen motor, ini adalah elemen motor pada linked list, dimana isinya itu ada info dengan tipe data info type motor dan pointer next dan previous untuk ke sesama motor, sesama elemen motor. Lalu di sini ada tipe data bentukan multi linked list-nya, isinya itu cuma pointer first dan pointer last, dimana ini tuh menunjuk ke elemen penyewa. Jadi di sini tuh si penyewanya itu adalah linked list utamanya. Lalu di sini ada function select menu, di mana dia itu akan menampilkan menu dan kita bisa memilih menunya. Lalu di sini ada prosedur create list, di mana si create list ini membuat si pointer first dan last itu menjadi null. Saya kalau misalkan nggak dinulkan, berarti nanti pointer first dan last itu menunjuk ke sembarang alamat. Lalu di sini ada function new element penyewa. Dia akan mereturn ADR penyewa atau pointer ya. Jadi di sini tuh function ini tuh berfungsi untuk alokasi memori penyewa atau membuat elemen penyewa baru. Lalu di sini ada function new element motor, sama dia juga kayak yang sebelumnya, dia mereturn address motor, dimana si function ini tuh, function new element motor ini tuh mengalokasikan memori untuk motor atau membuat elemen baru untuk motor. Lalu di sini ada insert last penyewa. Di sini tuh untuk menyisipkan elemen penyewa pada akhir list penyewa. Lalu di sini ada delete last penyewa, dia itu akan menghapus penyewa pada posisi terakhir di linked list-nya. Di sini ada delete first penyewa, dia akan menghapus penyewa pada posisi awal linked list. Lalu ada delete after penyewa, dia akan menghapus elemen penyewa setelah pointer prac. Lalu di sini ada delete penyewa, di mana delete penyewa ini tuh akan menghapus elemen penyewa dengan posisinya bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Jadi nanti si isi delete penyewa ini tuh ada delete last, ada delete first, ada delete after. Jadi tiga-tiganya bakal kepake.
Selanjutnya, ada prosedur insert last motor yang digunakan untuk menyisipkan elemen motor pada akhir list penyewa. Lalu, ada prosedur delete first motor, di mana akan menghapus motor di awal list. Dilanjutkan dengan prosedur delete last motor, yang akan menghapus dari list posisi akhir. Lalu, ada delete after motor, yang akan menghapus elemen motor setelah pointer break. Yang terakhir di delete motor adalah prosedur delete motor, di mana prosedur ini akan menghapus elemen motor, bisa di awal, akhir, maupun tengah. Dengan kata lain, prosedur ini bisa memakai ketiga prosedur delete sebelumnya. Lalu ada prosedur show data penyewa. Prosedur ini akan menampilkan semua data penyewa yang sudah diinput sebelumnya, lengkap dari nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Sedangkan untuk prosedur show data motor akan menampilkan yang disewa oleh seorang penyewa berdasarkan nomor KTP-nya. Prosedur show yang terakhir adalah show all data, yang akan menampilkan semua data penyewa beserta dengan data motor yang disewanya. Selanjutnya, ada fungsi search penyewa yang akan berhitung ADR penyewa. Dengan fungsi ini, kita dapat mencari penyewa yang menyewa motor berdasarkan KTP dari penyewa tersebut. Fungsi ini akan menampilkan nama, nomor KTP, dan juga nomor telepon dari penyewa. Lalu, ada fungsi search motor. Fungsi ini akan mereturn ADN motor, di mana kita dapat mencari motor yang disewa dengan hanya memasukkan nomor KTP serta plat nomor dari kendaraan yang disewa. Prosedur count motor digunakan untuk menampilkan jumlah motor yang disewa oleh penyewa. Prosedur ini akan menampilkan nama, nomor KTP, nomor telepon, serta jumlah motor yang disewa. Yang terakhir, ada prosedur sum tarif sewa. Prosedur ini digunakan untuk menghitung tarif sewa motor setiap penyewanya. Oke, selanjutnya kami akan mulai demo program. Di sini saya akan menjelaskan menu nomor 1 hingga nomor 5. Yang pertama, menu nomor 1. Menu nomor 1 menggunakan fungsi new elemen penyewa dan prosedur insert last penyewa. Langsung saja kita coba. Pada percobaan kali ini, kita akan menginput 3 penyewa di mana masing-masing penyewa akan menyewa 2, 3, dan 1 motor. Kita masukkan datanya dulu. Untuk data penyewa, kita memakai nama, nomor KTP, dan nomor telepon. Sedangkan untuk data motor, ada tipe motor, plat nomor, dan serta tarif sewa. Setelah kami menginput data di menu 1, kita akan lanjut ke menu nomor 2 untuk menampilkan semua data yang sudah diinput sebelumnya. Di menu ini, kami menggunakan prosedur show all data. Lanjut ke menu nomor 3. Di menu ini, kami menggunakan prosedur show data penyewa untuk menampilkan data semua penyewa yang terdaftar. Langsung saja kita pilih nomor 3. Setelah kita run menu nomor 3, akan menampilkan data semua penyewa lengkap dari nama, nomor KTP, hingga nomor telepon. Di menu nomor 4, kita dapat menampilkan semua motor yang disewa oleh seseorang dengan cara menginput nomor KTP dari penyewa. Untuk memudahkan menginput nomor KTP, kami menampilkan semua data dari penyewa, sehingga kita tinggal copy paste nomor KTP penyewa. Langsung saja kita coba. Dan motor yang disewa Haikal pun ditampilkan. Selanjutnya, menu nomor 5. Kita dapat menggunakan menu nomor 5 jika ingin menghapus penyewa. Caranya sama seperti menu nomor 4, hanya memasukkan nomor KTP penyewa dan penyewa pun akan dihapus. Mari kita coba. Dan penyewa atas nama Aldi pun dihapus. Untuk menu nomor 6 hingga nomor 10 akan dijelaskan oleh rekan saya, Haikal. Di sini saya akan menjelaskan menu nomor 6 sampai menu nomor 10. Untuk menu nomor 6,
hapus motor yang disewa seorang penyewa. Di sini menggunakan prosedur delete motor, di mana di dalamnya itu mengandung prosedur delete first motor, delete last motor, sama delete after motor. Kita coba. Di sini ditampilkan info-info data yang ada pada list untuk memudahkan kita menghapus motor yang ingin dihapus. Misalkan KTP-nya yang ini, kita ingin menghapus motor yang KLX dengan plat itu yang ini. Kita cek. Nah, di sini motor KLX sudah terhapus dari list, bisa dilihat. Nah, terus untuk menu selanjutnya, menu nomor 7 yaitu mencari penyewa. Berarti di sini menggunakan function search penyewa. Di sini kalau misalnya di kehidupan nyata mungkin listnya itu ada banyak sekali. Misalkan yang diketahuinya itu nomor KTP dengan nomor sekian. Yang ini dia akan menghasilkan si data-data penyewanya. Kalau misalkan si KTP penyewanya itu tidak ditemukan, maka akan seperti ini. Misalkan nomor KTP-nya asal. Nah, penyewa dengan nomor KTP sekian tidak ditemukan. Lalu kita ke menu nomor 8. Untuk menu nomor 8 mencari motor yang disewa seorang penyewa. Berarti di sini menggunakan function search motor. Di sini juga mungkin listnya tuh ada banyak. Misalkan yang diketahuinya itu KTP yang ini, motor yang ingin dicarinya mungkin Vario dengan platnya ini. Motor ditemukan, terus akan menampilkan nama dari si motornya. Kalau misalnya motornya tidak ditemukan, maka akan seperti ini. Misalkan KTP-nya ini, plat motornya asal, penyewa atau motor tidak ditemukan. Lalu kita lanjut ke menu nomor 9. Menu nomor 9 ini adalah menghitung motor yang disewa setiap penyewa. Maka di sini akan menggunakan prosedur count motor. Nah, di sini ditampilkan info-info tentang si penyewanya dan jumlah motor yang disewanya. Bisa dilihat di sini. Penyewa satu itu motor yang disewanya ada 2 ya, motor 1, motor 2. Maka di sini juga ada 2 motor. Untuk penyewa nomor 2-nya itu motor itu ada 3 ya, motor 1, motor 2, motor 3. Berarti di sini juga jumlah motornya ada 3. Seperti itu. Nah, untuk menu nomor 10 itu menghitung tarif sewa yang harus dibayar setiap penyewa. Berarti di sini menggunakan prosedur sum tarif sewa. Nah, di sini ditampilkan si total tarif sewa yang ada pada si setiap penyewa. Berarti yang tarif sewa yang misalkan ada di sini itu dijumlahkan. Nah, terus hasilnya itu adalah ini. Mungkin sekian untuk demonstrasi program yang telah kami buat.